Sebelum tinggalkan Inter, Marko Arnautovic ingin menangkan treble. Penyerang Inter Milan, Marko Arnautovic, sangat ingin memenangkan treble untuk kedua kalinya dalam sejarah klub sebelum meninggalkan Nerazzurri. Marko Arnautovic menegaskan ambisinya untuk menutup musim dengan kesuksesan bersama Inter Milan, meski masa depannya di klub masih belum pasti. Dalam wawancara dengan media Serbia, Meridian Sport, penyerang asal Austria itu menolak membahas kemungkinan kepindahannya sebelum musim berakhir. Kontrak Arnautovic di San Siro akan habis pada Juni mendatang, dan ia berpeluang meninggalkan Inter untuk kedua kalinya dalam karirnya. Namun, sebelum itu terjadi, ia ingin menambah koleksi trofi bersama Nerazzurri. Kapten timnas Austria ini sebelumnya pernah memperkuat Inter pada musim 2009-10 dengan status pinjaman dari Twente. Meski jarang tampil, ia tetap menjadi bagian dari skuad yang meraih treble bersejarah di bawah asuhan Jose Mourinho. Kini, ia berharap bisa kembali merasakan kesuksesan serupa. Arnautovic disebut-sebut bisa bergabung dengan Red Star Belgrade pada musim panas nanti sebagai pemain bebas transfer. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah Inter. Semua orang tahu saya adalah penggemar Red Star, ujar Arnautovic. Saya mencintai Red Star, tetapi saat ini, saya fokus pada Inter. Kami berjuang untuk meraih Scudetto, Liga Champions, Serie A, dan Coppa Italia. Setelah itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, semua orang harus tahu bahwa saya adalah seorang pendukung berat Red Star. Lazio tidak buru-buru perpanjang kontrak Mario Gila. Lazio dikabarkan tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak defender asal Spanyol, Mario Gila. Sang pemain kabarnya sempat menjadi incaran ex-klubnya, Real Madrid, tapi sekarang sudah tidak lagi yang menjadikan klub ibu kota Italia tidak terlalu khawatir akan kehilangan servisnya. Lazio kabarnya ingin mengikat Mario Gila dengan kontrak jangka panjang, namun mereka memilih untuk tidak terlalu buru-buru. Pemain 24 tahun direkrut D'Aquile di musim panas 2022, tapi membutuhkan waktu cukup lama sebelum ia bisa menembus jajaran pemain utama. Dia bahkan membuat loncatan besar dari semula sebagai pemain cadangan kini menjadi bek tengah pilihan utama. Musim ini pemain asal Spanyol tersebut menjadi salah satu nama pertama yang masuk starting line-up Marco Baroni. Selain performa buruknya di pertandingan terkini melawan Bologna, pemain kelahiran Barcelona tersebut menunjukkan performa solid di lini belakang. Dan berkat itu ia dipanggil untuk memperkuat tim nasional Spanyol. Sang bek tengah juga menjadi incaran klub-klub papan atas Eropa dan salah satunya adalah ex-klubnya, Real Madrid. Gila Santer dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Santiago Bernabéu setelah menjualnya ke Bianco Celesti seharga 6 juta euro. Los Merengues masih memiliki fee penjualan sebesar 50% yang bisa diubah menjadi diskon saat mereka merekrutnya kembali. Conceição akui sulitnya melatih Milan, saya tak bisa pilih pemain. Sergio Conceição, pelatih AC Milan yang diangkat pada akhir 2024, tengah menghadapi tantangan besar dalam membangun identitas timnya di tengah musim yang penuh tekanan. Dalam sebuah acara di Kongres Sepak Bola Coimbra 2025, Conceição berbicara secara terbuka tentang kesulitan yang ia hadapi sejak mengambil alih posisi penting ini. Menggantikan Paulo Fonseca pada akhir tahun 2024, Conceição dihadapkan pada situasi yang tidak ideal. Ia hanya memiliki waktu beberapa hari untuk mempersiapkan tim menghadapi Supercoppa Italiana, sebuah turnamen yang akhirnya berhasil ia menangkan. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk mengatasi tantangan besar yang menantinya di Serie A. Dalam refleksinya, Conceição menyoroti beberapa kendala utama yang ia hadapi. Yang pertama, dia tidak bisa memilih pemain. Conceição tidak memiliki kendali atas skuad yang diwarisinya, yang membuat penerapan gaya bermainnya menjadi lebih sulit. Ia harus bekerja dengan pemain yang mungkin tidak sesuai dengan filosofi atau pendekatan taktiknya. Kedua, minimnya waktu latihan. Mengambil alih di tengah musim berarti ia tidak memiliki pramusim untuk menanamkan ide-idenya secara mendalam. Dengan jadwal pertandingan yang padat, waktu untuk berlatih dan membangun pola permainan menjadi sangat terbatas. Dan yang terakhir, tekanan untuk langsung menang. Sebagai pelatih Milan, ekspektasi untuk meraih kemenangan selalu tinggi. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi Conceição untuk segera memberikan hasil positif, meskipun ia masih dalam proses adaptasi. Meskipun ia telah menunjukkan potensi dengan memenangkan Supercoppa Italiana, perjalanan di Serie A masih jauh dari memuaskan. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari klub, Conceição memiliki peluang untuk membalikkan keadaan dan membangun era baru di Milan. Inter Milan pasang bandrol untuk Bastoni jika Liverpool menginginkan.
Liverpool dikabarkan harus menyiapkan dana yang tidak sedikit jika mereka ingin mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan di musim panas ini. Liverpool mungkin perlu mencari pengganti untuk Virgil van Dijk di musim panas jika sang bek tidak menandatangani kontrak baru. Salah satu nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti adalah Alessandro Bastoni, yang sudah lama dipantau oleh Richard Hughes, direktur olahraga klub, sebagai bek tengah potensial. Pada usia 25 tahun, Bastoni memasuki puncak karirnya, dan Liverpool sepertinya ingin membawanya ke Anfield sebagai persiapan masa depan setelah Virgil van Dijk, yang dikabarkan menunda kontrak baru demi kemungkinan melanjutkan karir di La Liga. Menurut laporan dari Football Insider, Inter Milan dilaporkan bersedia melepas Bastoni, tetapi hanya jika ada tawaran yang melebihi 60 juta pound. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, Inter tidak terburu-buru untuk menjual pemain andalannya, dan akan lebih memilih untuk mempertahankannya kecuali mereka menerima penawaran yang sesuai. Liverpool bisa saja merekrut bek tengah baru meskipun Van Dijk tetap bertahan di Anfield. Prospek jika Bastoni dan Van Dijk bermain bersama di lini belakang tentu akan menarik perhatian para penggemar. Namun, Inter Milan tidak akan membuatnya mudah bagi klub manapun, mengingat status Bastoni sebagai salah satu bek tengah terbaik yang sangat dihargai di Nerazzurri. Wawancara eksklusif, Presiden Marotta, tanda tangan kontrak baru Inzaghi hanya formalitas. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Simone Inzaghi hanya tinggal menunggu waktu. Dalam wawancara dengan Radio Anch'io Sport, ia memastikan bahwa pelatih Nerazzurri akan bertahan lebih lama di klub setelah kerja keras dan pencapaiannya dalam beberapa tahun terakhir. Marotta mengungkapkan bahwa klub sangat puas dengan kinerja Inzaghi dan melihatnya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Kami sangat senang dengan Inzaghi. Perpanjangan kontrak hanyalah formalitas karena dia telah bekerja sangat baik dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sosok penting bagi klub. Dia adalah pelatih kelas dunia, dengan keunggulan karena pernah menjadi pemain hebat, yang tentu memudahkannya dalam melatih tim. Kami senang dia tetap bersama kami. Seperti biasa, kami akan menyelesaikan perpanjangan ini ketika musim berakhir, ujar Marotta. Marotta juga menanggapi tekanan yang dihadapi Inter dalam perburuan gelar. Ia memahami bahwa sebagai klub besar, Inter selalu berada dalam sorotan. Apa yang dialami Inzaghi hanyalah reaksi spontan dari seorang profesional. Tapi kami adalah Inter, wajar jika ada tekanan besar. Sejarah klub ini menjadi contoh dan sudah seharusnya ada ketegangan serta ekspektasi tinggi. Itu bagian dari permainan. Kami tidak bisa bersembunyi. Kami harus tetap ambisius dan bersaing di semua kompetisi seperti sekarang. Jika ada tim lain yang lebih baik, kami akan menerimanya, tambahnya. Inter masih bersaing ketat dengan Napoli dan Atalanta untuk meraih gelar Serie A musim ini. Marotta menilai persaingan musim ini sangat menarik dan belum ada kepastian siapa yang akan keluar sebagai juara.